Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama-tama marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala seraya bersyukur karena pada subuh yang berbahagia ini Allah memberikan hidayah, kasih sayang, keimanan kepada kita yang hadir hari ini. Karena pada saat yang berbahagia ini masih ada saudara kita, sahabat kita yang hari ini biasanya tidak dapat hadir untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Mari kita doakan mudah-mudahan Allah menyembuhkannya. Yang kedua, ada saudara kita yang hari ini dia bangun tapi Allah tidak memberikan hidayah, menggerakkan hatinya untuk hadir salat berjamaah. Ada yang satu lagi memang dia tidak dapat bangun dan itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa bersyukur karena kami yakin semua yang hadir pada subuh yang berbahagia ini sudah meniatkan dirinya sebelum dia tidur, diawali dengan mengambil wudu, salat sunat wudu, lalu sebagian kita membaca Al-Quran sedikit, lalu memasang doa, baca meniatkan doa, ya Allah ya Tuhan, bangunkan aku tengah malam untuk salat tahajud. Maka ada di antara kita semalam dibangunkan Allah. Allah yang membangunkan itu dengan cara yang mudah, tanpa alat. Ada sebagian ujung niat kita itu juga, ya Allah ya Tuhan, bangunkan aku dan berikan hidayah untuk dapat saya melaksanakan salat subuh berjamaah. Inilah implementasi hasil doa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur dengan cara yang indah. Inilah kaum muslimin kaum muslimat, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini tidak diberikan untuk semua, tetapi diberikan kepada hamba-hambanya yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada pembawa alam yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Yang kita lakukan hari ini adalah sunnah daripada baginda Rasulullah. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio dimanapun berada, mudah-mudahan pagi yang berbahagia ini kita mendapat perlindungan, hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang berbahagia ini kami menyampaikan beberapa hal terkait tentang bagaimana masjid agung itu atau masjid di kecamatan, masjid di desa ini kita gerakkan menjadi tujuan kita bersama. Pada subuh yang berbahagia ini kita telah menyampaikan secara serentak mulai dari pembacaan ayat suci Al-Quran sampai muadzinnya kerjasama dengan Radio Republik Indonesia Aceh Tengah menyiarkan secara langsung. Tujuannya adalah bagaimana seluruh masjid atau menasah yang melaksanakan salat berjamaah semuanya serta dengan waktu yang tepat. Ini pun
tidak semua wilayah Aceh Tengah yang sama waktunya. Berarti kaum muslimin, kaum muslimat, kita ucapkan terima kasih kepada Radio RRI yang hari ini telah mengembangkan program ini untuk menyuarakan 20 menit sebelum muadzin itu ada wali kita yang membacakan secara langsung. Jangan lagi kaset, tapi langsung. Ini tanda-tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata qari kita, muadzin kita cukup banyak. Maka ini kita berdayakan mungkin di semua masjid atau manasah agar nanti masing-masing masjid atau manasah yang memiliki radio nanti menyiapkan 20 menit sebelum waktunya. Ini ada qari yang langsung dari Masjid Agung Muhammad membacakan, dan ini serentak. Dan program ini hampir semua di provinsi dan beberapa kabupaten dilaksanakan. Contohnya di Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Ini begitu kalimat ucapan Sallallahu Alaihi oleh qari yang di Masjid Baitur Rahman, maka semuanya seluruh masjid dan manasih serentak melantunkan muadzin. Jadi tidak ada lagi perbedaan. Ada sebagian, ada yang masih melaksanakan muadzin, sebagian sudah berkama. Ini yang kita samakan persepsi. Mudah-mudahan program yang dilaksanakan oleh pengurus Masjid Agung Muhammad ini menjadi iktibar evaluasi kepada kita begitu penting kebersamaan dalam beragama. Kaum muslimin, kaum muslimat sedang termasuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir daripada kehidupan kita nanti, tergantung kepada apa yang kita lakukan hari ini. Kalau hari ini setiap hari 5 waktu begitu kita mendengar suara lantunan muadzin, lalu kita mendengarkan aktivitas, lalu menuju ke rumah Allah, berarti itulah potret akhir kehidupan kita. Kalau hari ini kita masih dengar suara muadzin, itu biasa-biasa saja, panggilan Allah itu biasa-biasa saja, itulah potret akhir kehidupan kita. Kalau hari ini setiap hari, setiap subuh kita sudah memasang niat untuk selalu bersedekah, baik ke masjid, anak yatim, fakir miskin. Kalau ini rutinitas kita lakukan, inilah potret akhir kehidupan kita. Kalau hari ini kita selalu membaca Quran, pagi sedikit, siang sedikit, atau malam sebelum tidur, rutinitas kita lakukan, itulah akhir potret akhir kehidupan kita. Kalau hari ini kita menggunakan HP kita, ada WhatsApp grup keluarga kecil kita, ada anak kita di luar yang tidak bersama sama kita, ada anak kita, menantu kita yang jauh dari kita, tapi kita pergunakan selalu WhatsApp HP kita. Wait anakku, ini ngewaktu 10 menit kita ingatkan, selalu itu yang kita lakukan. Itulah potret akhir daripada kehidupan kita. Satu saat nanti anak atau saudara kita akan mengingat kita. Satu saat kita tidak menyampaikan ingatan itu kepada anak kita, lalu mereka bertanya, kenapa hari ini ayah, mama tidak mengingatkan kita di WhatsApp? Ada sesuatu yang dia rindukan. Kalau ini terus kita lakukan, kaum muslimin, kaum muslimat sidang termasuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti fungsi HP kita ini sudah berperan untuk saling ingat-ingatkan. Jangan pernah takut untuk mensyiarkan bagaimana Rasulullah mengembangkan tugasnya, yang hari ini kita dapat menikmati itu, tapi hari ini kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teknologi yang diberikan pengetahuan. Meskipun teknologi tidak diberikan kepada orang muslim, tapi orang muslim juga menikmati teknologi itu. Sehingga HP yang kita miliki memiliki fungsi setiap hari untuk saling mengingatkan. Lalu harus muncul nanti keberanian, satu keluarga setelah kita ingatkan, lalu muncul nanti kepala
selalu mengingatkan untuk kebenaran. Itulah nanti potret akhir kehidupan kita. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, hari ini Allah memberikan, saya mendengar sekitar 15 hari yang lalu ada sahabat kita, teman kita yang hadir keluar dari Kabupaten Aceh Tengah. Dia hadir, dia menyampaikan kepada kami, saya hampir setiap bulan menghabiskan uang saya untuk datang ke Kabupaten Aceh Tengah, menghabiskan uang saya hampir setiap bulan. Begitu indah Aceh Tengah, indah sekali. Dan saya keliling ke beberapa masjid, memang masjidnya sudah mulai bersih, pelayanannya sudah mulai bersih. Cuma harapan kami katanya, jangan harganya dimahalkan, pelayanannya ditingkatkan. Jadi oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, karangan lagu yang diciptakan oleh orang tua kita Muslim, di situ ada kalimat bahwa buat ke orang yang baik, buat ke orang yang baik. Masyarakat hari ini di luar Kabupaten Aceh Tengah hadir menikmati alam yang indah ini. Mereka hadir dan mereka tidak tidur. Mereka membawa rezeki hampir persis kategori seperti daerah tujuan wisata di Arab Saudi, Madinah, Mekah. Tujuan wisatanya hadir karena ada sesuatu yang diberikan Allah kepada kita, hanya tinggal kepada kita lagi. Masyarakat di luar Kabupaten Aceh Tengah hadir ke Aceh Tengah membawa rezeki, tapi kita jangan tidur. Begitu muajir, hadirilah masjid. Ini yang kita nampakkan kepada seluruh masyarakat yang hadir ke Aceh Tengah, melihat bahwa seluruh penduduk Aceh Tengah melihat jamaah subuhnya sudah meningkat, ramai sekali. Ini bertanda rahmat Allah, kasih sayang Allah sudah turun kepada kita. Ini yang harus kita doakan dan selalu kita doakan agar kita seluruh masyarakat yang tinggal di Aceh Tengah ini selalu cinta kepada masjid. Begitu mendengar suara menang azan dan bergegas ke masjid. Kalau ini terus kita lakukan, insyaallah Allah akan memberikan sesuatu yang di luar prediksi kita, rahmat dan rezeki. Hari ini saja hampir semua hotel penuh, hampir semua di pinggiran danau penuh. Ini karena apa? Karena ada nikmat yang diberikan dari 23 kabupaten yang ada di Aceh. Hanya Aceh Tengah yang diberikan nikmat itu. Lalu nikmat mana lagi yang tidak kita syukuri? Ini yang harus kita samakan persepsi. Semua kalangan mulai dari keluarga kecil sampai ke pemimpinannya, pemimpinnya harus sama-sama mensyiarkan bahwa masjid itu perlu kita galakkan. Kemudian yang terakhir yang perlu kami sampaikan kepada kaum muslimin, kaum muslimat dan para pendengar radio yang berbahagia, karena daerah kita menjadi daerah tujuan wisata religi, mari masing-masing masjid paling kurang kita siapkan aqua kecil saja, atau paling kurang kita tanyakan kepada masyarakat, bapak dari mana, ibu dari mana, kami dari Langsa, kami dari Medan. Paling kurang kita berikan aqua sebagai sambutan karena mereka itu musafir. Tugas kita paling menyiapkan aqua kecil ini karena bapak musafir. 1 gelas aqua kecil yang kita berikan berarti adalah simbol sumber pelayanan prima yang kita lakukan kepada masyarakat yang hadir. Jadi di semua masjid, karena dari kita tujuan wisata, tujuan orang-orang musafir kembali, maka mari kita layani mulai dari masjid dan nanti di beberapa tempat tujuan wisata. Besar harapan kami kepada kaum muslimin, kaum muslimat dan para pendengar radio dimanapun berada, mudah-mudahan dengan launching hari ini, yaitu mulai segera aja serta sekali aja nanti di masjid, di madrasah, di wilayah yang satu waktu ini, mudah
mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan hari ini juga hari memperingati Isra dan Mi'raj. Ini semuanya tidak kita duga, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah kepada kita penduduk Kabupaten Aceh Tengah. Inilah mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kepada kita yang hadir hari ini terus mengajak saudara kita agar akhir daripada kehidupan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan kami kepada kita semua dan pesan baginda Rasulullah, jangan sekali-sekali mencari kelemahan saudara kita. Jangan sekali-sekali membuka aib saudara kita. Allah selalu menutupi aib kita. Jadikanlah diri kita yang selalu menutupi aib saudara kita. Mari kita berdoa bahwa semua aib saudara kita tutupi, dan mari kita saling doa mendoakan agar kehidupan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf